Sintayong siap tangani timnas Indonesia U17 jika Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Jika Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Sintayong siap menangani timnas Indonesia U17. Semalam FIFA mengeluarkan keputusan penting. FIFA memutuskan mencabut status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 dari tangan Peru. Keputusan itu diambil FIFA setelah Peru dinilai gagal menyiapkan infrastruktur secara maksimal. FIFA dengan menyesal telah mencabut hak tuan rumah Peru untuk Piala Dunia U17 2023. Keputusan ini diambil setelah diskusi intensif antara FIFA dan Federasi Sepak Bola Peru. Tulis laman resmi FIFA. Setelah Peru tak lagi menjadi tuan rumah, Indonesia ramai disebut bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Pertama, secara infrastruktur Indonesia sudah sangat siap menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebab 6 stadion diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2023 tinggal dipoles sedikit untuk menjadi venue pertandingan. Selain itu, timnas Israel U17 juga tak akan ambil bagian di Piala Dunia U17 2023. Penyebabnya karena timnas Israel U17 gagal lolos ke Piala Eropa U17 2023 yang notabene kualifikasi Piala Dunia U17 2023. Semalam, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berangkat ke Eropa untuk menemui FIFA. Selain bicara supaya Indonesia tak disanksi FIFA, kemungkinan besar Erick Thohir datang ke sana untuk melobi FIFA agar memberikan status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 kepada Indonesia. Jika Indonesia akhirnya ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, otomatis timnas Indonesia U17 akan ambil bagian di ajang tersebut. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Saat ini posisi pelatih timnas U17 kosong setelah Bima Sakti fokus membantu Indra Safri mempersiapkan timnas U22 di SEA Games 2023. Oleh karena itu, Sintayong hampir pasti menjadi pelatih timnas Indonesia U17 di Piala U17 2023. Terlebih alasan utama PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember 2019 ialah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Saat itu, Sintayong diproyeksikan membawa timnas Indonesia U20 berjaya di Piala Dunia U20 2021. Ajang kemudian dibatalkan karena COVID-19. Kemudian ketika Piala Dunia U20 2023 berada di depan mata, turnamen di Indonesia harus dibatalkan karena adanya penolakan terhadap Israel. Indra Safri beberkan 2 faktor penting yang wajib dipenuhi timnas Indonesia U22 jika ingin meraih medali emas di SEA Games 2023. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri membeberkan 2 faktor penting yang perlu dilakukan anak asuhnya jika ingin meraih medali emas di SEA Games 2023. 2 faktor penting yang dimaksud Indra yaitu optimis dan doa. Ya, timnas Indonesia U22 bakal tampil di SEA Games 2023, yang mana kompetisi itu bakal diselenggarakan di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023 mendatang. Timnas Indonesia U22 sendiri telah 32 tahun puasa medali emas di ajang tersebut. Terakhir kali timnas Indonesia U22 meraih medali emas terjadi pada SEA Games 1991 di Manila, Filipina. Tentunya, di edisi kali ini, timnas Indonesia U22 mengusung misi untuk mengakhiri puasa gelar tersebut. Indra Safri pun mengatakan salah satu faktor penting yang diperlukan anak asuhnya adalah rasa optimis. Ya, optimis. Kalau pelatih tidak optimis, gimana pemain? Itu bagian dari niat, kata Indra Safri di Jakarta beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, Indra Safri juga membongkar satu kunci lain bagi timnas Indonesia U22 untuk meraih medali emas di SEA Games 2023. Dia meminta anak asuhnya tidak putus berdoa dan beribadah
agar bisa dilancarkan dalam meraih tujuan mereka. Kamu minta ke Tuhan medali emas, wajar dong, mudah-mudahan diaminin. Lanjut Indra Safri. Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan kalau targetnya di ASI kali ini adalah meraih medali emas. Hal itu dilakukan agar bisa mengakhiri penantian panjang selama 32 tahun. Sebagaimana diketahui, TC Timnas Indonesia U22 kini masih terus digelar untuk bersiap berlaga di SEA Games 2023. Total ada 43 pemain muda yang melakukan TC. Tentunya ini akan jadi salah satu proses seleksi sebelum Indra menentukan skuad Timnas Indonesia U22 untuk SEA Games 2023. Mengingat hanya ada 20 pemain yang akan dibawa berlaga di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. TC pun kabarnya akan digelar hingga 26 April 2023. Pemain terbaik tentunya akan dibawa Indra Safri berlaga di SEA Games 2023. Pasalnya, target tinggi dipasang Indra Safri di SEA Games 2023. Dia bertekad meraih medali emas. Sintayong buka suara soal proses naturalisasi 3 calon pemain Timnas Indonesia U20 usai batal main di Piala Dunia U20 2023. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong buka suara soal proses naturalisasi 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 usai batal main di Piala Dunia U20. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Seperti yang diketahui, Ivar, Rafael, dan Justin merupakan 3 pemain keturunan yang diproyeksikan bakal memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Sayangnya, ajang tersebut batal digelar di Indonesia. Hal tersebut menyusul keputusan FIFA terkait adanya penolakan salah satu kontestan Piala Dunia U20 2023, yakni Timnas Israel U20. Alhasil, FIFA pun memutuskan untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah ajang tersebut. Sejatinya, proses naturalisasi ketiga pemain keturunan tersebut telah memasuki tahap akhir. Diketahui Ivar, Rafael, dan Justin tinggal melakukan pengambilan sumpah saja. Pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong meyakini proses naturalisasi ketiga pemain tersebut bakal terus berjalan sesuai yang direncanakan. Akan tetapi, dia masih belum mengetahui perkembangan terkait proses naturalisasi mereka. Jadi belum ada laporan apa-apa tentang pemain naturalisasi seperti apa, kata Sintayong di Jakarta Sabtu 1 April 2023. Lebih lanjut, juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut bakal memaksimalkan Ivar, Rafael, dan Justin untuk proses naturalisasinya tuntas. Dia berharap ketiga pemain tersebut tetap menjadi warga negara Indonesia guna memperkuat skuad Timnas Indonesia. Saya berharap ketiga pemain ini tetap menjadi warga negara Indonesia untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia, ujarnya. Sebagai informasi tambahan, Sintayong memegang tanggung jawab untuk Timnas Indonesia U20, U22, dan Senior. Akan tetapi untuk Timnas Indonesia U20 diambil alih oleh Indra Safri lantaran sebelumnya Sintayong fokus ke Timnas Indonesia U20 untuk Piala Dunia U20 2023.
Timnas U20 dibubarkan. Ini pesan Jokowi usai Indonesia batal tuan rumah Piala Dunia. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA secara resmi telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Kekecewaan pun masih menyelimuti pecinta sepak bola tanah air yang mengungkapkan kesedihan di banyak laman media sosial. Tak terkecuali PSSI dan Presiden Jokowi yang sama-sama menyampaikan kesedihan atas batalnya Piala Dunia U20 dilaksanakan di Indonesia. Terbaru, skuad tim nasional U20 Indonesia yang rencananya dipersiapkan bertanding di Piala Dunia U20 2023 telah dibubarkan. Kepastian itu disampaikan pelatih Timnas Indonesia U20 Sintayong di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu 1 April 2023. Bahkan, Presiden Jokowi dan Ketua Umum Erick Thohir turut serta dalam agenda pembubaran skuad Timnas U20 Indonesia di Stadion GBK. Dalam kesempatan itu, Sintayong mengatakan bahwa Presiden Jokowi suka menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia. Setelah ini akan dibubarkan ya pemain yang mempersiapkan Piala Dunia U20 kemarin, tutur Sintayong di Stadion GBK. Dan Pak Presiden tadi bicara selalu menonton pertandingan-pertandingan timnas dan melihat perkembangan yang baik. Jelas dia. Sintayong mengatakan bahwa Jokowi sangat kecewa karena Indonesia batal menyelenggarakan Piala Dunia U20 2023. Oleh karena itu, tadi sangat disayangkan karena Piala Dunia tidak bisa bergulir dan tidak bisa ikut, kata Sintayong. Sementara itu, Jokowi sengaja datang ke latihan terakhir Timnas U20 Indonesia untuk memberikan semangat kepada skuad Garuda Nusantara. Pasalnya, Jokowi memahami kekecewaan yang menyelimuti para pemain Timnas U20 Indonesia usai Piala Dunia U20 batal bergulir di tanah air. Ia pun menitipkan pesan kepada seluruh pemain Timnas U20 Indonesia untuk tetap tegar menghadapi keputusan FIFA. FIFA memang secara resmi telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sore hari ini saya hadir di Stadion Gelora Bung Karno untuk memberikan semangat kepada Timnas U20 Indonesia, tutur Jokowi. Jokowi pun mempunyai harapan besar agar Timnas Indonesia dapat meningkatkan kemampuan di masa depan. Ia menuturkan bahwa cara terbaik untuk mencapai keinginan itu adalah membangun Timnas Indonesia secara berkelanjutan. Tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita ingin memiliki tim yang dibangun sejak awal secara terus-menerus dan berkepanjangan, ucap dia. Sehingga kita bisa mendapatkan sebuah timnas yang betul-betul siap, ujar sosok berumur 61 tahun tersebut.